Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 2. Demikian sabda Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tema renungan saat ini adalah meninggalkan zona nyaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang pernah berkata, Anda tidak tenggelam karena jatuh ke dalam air, kecuali Anda tetap tinggal di dalam air. Pada umumnya, ketika seseorang sudah merasa nyaman, ia tidak suka akan perubahan. Mereka yang berada dalam zona nyaman akan menganggap bahwa perubahan itu seperti langit yang akan runtuh. Artinya, perubahan tersebut begitu mengagetkan sekaligus mendatangkan ketakutan dan kecemasan. Sebagai contoh, seorang karyawan yang di PHK, orang yang tadinya kaya sekarang jatuh miskin, anak pandai tapi nilainya tiba-tiba hancur. Perubahan seperti itu dapat membuat orang menjadi putus asa sehingga tidak bisa melihat peluang yang lebih baik di depannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yusuf mengingatkan kita untuk tidak takut terhadap perubahan apapun selama kita berpaut pada Tuhan. Yusuf secara drastis mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dari seorang anak yang kebutuhannya selalu dipenuhi oleh orang tuanya, tiba-tiba dia menjadi budak di negeri asing, jauh dari tempat tinggalnya. Dia tidak punya siapa-siapa. Budaya tempat tinggal Yusuf berada sangat berbeda. Satu-satunya yang dimiliki Yusuf adalah Tuhan yang dipercayainya. Saudara yang terkasih, terkadang untuk menyatakan kuasa dan mukjizat Tuhan menghendaki kita untuk berani melangkah dan meninggalkan kenyamanan kita. Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Ia sanggup melakukan yang lebih baik dan lebih besar ketika kita berserah kepadanya. Di balik tantangan, perubahan, atau kesulitan, terdapat kesempatan untuk memperbaiki atau berbenah diri agar menjadi lebih baik. Saudara yang terkasih, perubahan tidak selamanya berarti kemunduran, tetapi bisa berarti kemajuan. Jika saat ini Tuhan mengizinkan kita mengalami perubahan dalam bidang tertentu, melangkahlah dengan berani. Jangan tinggal dalam bayang-bayang masa lalu, karena itu akan menghambat langkah kita untuk meraih keberhasilan berikutnya. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter, berani meninggalkan zona nyaman untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik
Percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Sebagaimana Tuhan sudah menolong dan menyertai Yusuf, demikian juga Tuhan yang sama juga akan menolong dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk dapat menerima setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya jika Engkau melepaskan kami dari kenyamanan kami, Engkau pasti sudah mempersiapkan sesuatu yang baru, yang lebih indah, yang lebih baik untuk masa depan kami. Berikan kami kekuatan dari-Mu ya Tuhan, agar apapun yang akan terjadi hari ini adalah perbaikan yang harus kami jalani untuk menggapai masa depan yang penuh harapan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Sertailah kami dalam menjalankan aktivitas kami dan karya kami hari ini, agar apapun yang boleh kami kerjakan dapat mendatangkan berkat, baik bagi diri kami maupun bagi sesama kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk mereka yang terbaring sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah, dan menyembuhkan. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.